Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama dengan saya, Ulananda Dewi, absen 33 dari kelas 12 IPS 1, akan menjelaskan tentang materi sosiologi, yaitu interaksi sosial. Berikut penjelasannya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial adalah hal yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan manusia sehari-hari. Selain itu, interaksi sosial juga sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial akan terus membutuhkan bantuan dari manusia yang lain, sehingga dengan begitu, akhirnya manusia dapat melakukan suatu pekerjaan dengan mudah dan melakukan hubungan timbal balik itu sendiri dengan manusia yang lain. Menurut Gilin, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu yang lain atau dengan kelompok ataupun hubungan antar kelompok. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah hubungan sosial yang dinamis, baik antara individu dengan kelompok maupun hubungan antar kelompok. Mengapa hubungan sosial itu menjadi dinamis? Karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain, sehingga hubungan itu menjadi dinamis karena hubungan bergerak secara terus-menerus atau berkelanjutan, sehingga menimbulkan adanya hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Berikutnya adalah syarat interaksi sosial. Yang pertama yaitu ada kontak sosial. Kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak sosial bisa dibedakan menjadi dua, yaitu dapat melalui verbal atau menggunakan bahasa dan melalui gerakan, misalnya saja yang digunakan oleh orang-orang yang mengalami disabilitas seperti tunarungu dan tunawicara. Nah, untuk interaksi berupa kontak sosial yang berupa verbal itu biasanya digunakan melalui bahasa sehari-hari, melalui komunikasi. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi menjadi satu di antara syarat interaksi sosial karena dengan adanya komunikasi, pesan yang ingin kita sampaikan jadi tersampaikan. Komunikasi itu sendiri dapat kita lakukan melalui komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Nah, untuk komunikasi langsung itu biasanya kita lakukan dengan cara berbicara atau berdialog dengan orang tua, dengan guru, dengan teman sebaya, maupun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu merupakan bentuk komunikasi langsung karena kita langsung bertatap muka dengan lawan bicara kita pada saat itu juga. Untuk komunikasi tidak langsung, itu biasanya kita lakukan dengan cara menulis dalam bentuk surat untuk kita kirimkan kepada teman, keluarga, maupun instansi tertentu yang jaraknya jauh dengan keberadaan rumah kita. Menurut saya, syarat interaksi sosial tersebut sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari karena kedua syarat tersebut menjadi syarat yang mutlak kita lakukan untuk bisa saling melakukan hubungan timbal balik dengan orang lain, sehingga dengan adanya kedua syarat tersebut kita bisa melakukan hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain, ataupun bisa juga dengan kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bentuk interaksi sosial asosiatif. Kenapa di sini asosiatif? Karena nanti pada akhirnya dampak dari adanya bentuk-bentuk interaksi sosial akan membawa pengaruh yang baik bagi kehidupan manusia atau membentuk suatu interaksi yang baik seperti itu. Nah, jadi yang pertama ada akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur budaya yang baru tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya yang lama. Seperti misalnya kebudayaan wayang. Jadi wayang itu adalah kebudayaan percampuran antara kebudayaan India dengan kebudayaan Jawa. Nah, di sini percampuran itu akan menghasilkan unsur yang baru, seperti misalkan saja ceritanya itu digubah tokoh-tokohnya dari
di India misalnya kan dikenal dengan tokoh-tokoh Arjuna, Yudhistira, Nakula, Sadewa, kemudian ada Werkudara. Itu kemudian di Jawa diganti tokoh-tokohnya menjadi Bagong, Semar, Petruk, Gareng, seperti itu. Tetapi walaupun adanya pengubahan tersebut, unsur cerita di dalamnya itu tetap sama. Maksudnya tidak mengubah unsur-unsur budaya tempat budaya tersebut berasal, seperti itu. Karena bentuk interaksi sosial yang kedua yaitu asimilasi pengertiannya salah, maka langsung saya lompati kepada bentuk interaksi sosial yang ketiga yaitu kerjasama. Nah, kerjasama di sini merupakan bentuk interaksi sosial di mana setiap individu saling bekerja sama. Nah, dari pelaksanaan kerjasama tersebut tentunya ada aspek-aspek tertentu yang mendukung adanya kerjasama. Nah, aspek tersebut bertujuan untuk melengkapi antara satu individu dengan individu yang lain untuk saling tolong-menolong dan juga saling membantu untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga di sini adanya akulturasi maupun kerjasama keduanya saling berdampak atau berpengaruh positif bagi kehidupan manusia. Di samping dapat menghasilkan kebudayaan yang baru, di mana itu dapat memperkaya keanekaragaman budaya dan juga bisa untuk digunakan sebagai media untuk saling tolong-menolong dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan jalan bekerja sama antara satu individu dengan individu yang lain, baik itu bisa juga dengan kelompok maupun antar kelompok juga, seperti itu. Berikutnya adalah bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, dalam bentuk interaksi sosial kali ini berbeda dengan bentuk interaksi yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu menimbulkan dampak yang positif, tapi kali ini akan menimbulkan perpecahan atau bisa dibilang dampak yang negatif. Nah, yang pertama ada konflik sosial. Konflik sosial itu terjadi akibat adanya perbedaan paham antar individu maupun kelompok. Nah, konflik ini sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kalau konflik secara langsung itu bisa saja adanya tawuran, kemudian perang antar suku, terus misalkan ada perpecahan di suatu wilayah karena adanya perbedaan pendapat, si A berpendapat seperti ini, tapi si B seperti ini, maka timbullah konflik. Bisa juga diiringi dengan pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, kalau konflik yang tidak langsung itu bisa kita temui melalui media sosial. Nah, itu biasanya kan terjadi suatu konflik antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Misalkan saja adanya perbedaan pendapat seperti sebuah pemberitaan atau adanya masalah pribadi yang dibawa ke media sosial, seperti itu. Yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi adalah sekumpulan orang atau kelompok-kelompok yang berlomba untuk meraih tujuan yang sama. Nah, untuk kompetisi ini contohnya bisa kita temui dalam perlombaan, kemudian pertandingan sepak bola, terus bisa kita jumpai juga pada kehidupan di sekolah. Misalkan kita pengen jadi juara satu, kita maka harus berlomba atau berkompetisi dengan orang lain yang juga memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin memperoleh juara satu di kelasnya. Kemudian ada kontravensi. Kontravensi adalah sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Misalnya saja saat kita tidak setuju dengan pendapat si A, tetapi cara kita menentang pendapat si A tersebut tidak di depan publik, akan tetapi kita berhadapan dengan langsung secara empat mata dengan si A, kemudian kita menyampaikan pertentangan atau hal yang membuat kita tidak setuju dengan pendapat si A itu tadi. Maka dengan begitu kita akan menghindari konflik secara terbuka yang ada di depan publik. Nah, cukup sekian video pembelajaran yang bisa saya buat. Apabila ada salah kata atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga saja video pembelajaran ini bermanfaat dan semoga bisa diterima oleh Bu Lailin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.